Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang kehadiran timnas Jepang ke Indonesia guys. Nah, apa yang menarik lagi yaitu sambutan daripada masyarakat Indonesia tentang kehadiran Jepang nih. Walaupun Jepang itu adalah timnas lawan bagi Indonesia, tetapi kita lihat apakah sambutan daripada rakyat Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita akan simak video ini. Para pemain Jepang ini kaget ketika datang di Indonesia. Para pemain Jepang merasa perlakuan masyarakat Indonesia terhadap timnas Jepang dinilai luar biasa. Mereka sampai kaget terhadap perlakuan masyarakat Indonesia kepada mereka. Media lokal berbondong-bondong menyaksikan latihan pertama Yuto Nagatomo sampai dia bertanya-tanya apakah dia telah menjadi bintang Hollywood. Karena lebih dari 50 orang yang meliput latihan timnas Jepang yang hanya diikuti oleh 6 orang, termasuk Sudoan dan Yuto Nagatomo. Bek Jepang Yuto Nagamoto mengaku iri dengan demam sepak bola Indonesia karena mendapat sambutan yang hangat saat tiba di Jakarta. Nagamoto merasa tersentuh dengan antusiasme sepak bola Indonesia. Bahkan ia merasa bak bintang Hollywood karena begitu banyak media yang meliput di bandara. Saat saya tiba di bandara pukul 2 pagi, ada sekitar 10 kamera TV dan penggemar berkumpul di sana. Saya rasa itu bukan sesuatu yang sering Anda lihat. Ini jarang terjadi. Saya sangat iri, ujar Nagamoto. Ya, bek timnas Jepang itu sangat terkesan dengan perlakuan supporter timnas Indonesia yang luar biasa kepada skuad Jepang. Sudah penuh ya di luar itu, di luar pagar ya guys. Gila ya edannya. Yang latihan itu bukan ya timnas Indonesia, tetapi yang timnas Jepang guys. Kaget mereka kayak dengan sambutan masyarakat Indonesia ini. Ketika mereka latihan ya, sehingga kan mereka mikir ya, adakah aku ini seorang pemain populer? Tetapi sambutan itu guys, sambutan yang meledak itu daripada masyarakat Indonesia. Wow. Jelang menghadapi skuad Garuda, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengungkap salah satu faktor yang mungkin akan mempengaruhi permainan anak asuhnya. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menjelaskan jika faktor dukungan supporter tuan rumah akan menjadi salah satu faktor yang mempersulit pasukan Samurai Biru. Bagaimana tidak, laga antara timnas Indonesia versus Jepang yang berlangsung di SUGBK itu diprediksi akan diisi penuh oleh fans Garuda. Pasalnya, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Jepang yang dijual mulai hari Sabtu kemarin sudah ludes terjual. Meski harga tiket tergolong kategori mahal dibandingkan negara Asia lain, namun ternyata tiket pertandingan tersebut malah ludes dengan begitu cepat. Sehingga laga timnas Indonesia versus Jepang diprediksi akan dipenuhi oleh puluhan ribu fans Garuda. Mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki kapasitas maksimal sebanyak 78.000 penonton, hal itulah yang diwaspadai oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Kami akan menghadapi atmosfer yang sedang menantang dengan puluhan ribu supporter yang hadir. Itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi para pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer. Tim harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun banyak tekanan di luar, ujar Hajime Moriyasu. Pada pertandingan tersebut, PSSI juga menyediakan 3.000 tiket untuk pendukung Jepang yang ingin menyaksikan langsung di GBK. Jumlah tersebut tergolong cukup banyak untuk ukuran tim tamu, karena jika dibandingkan lawatan timnas Indonesia ke Bahrain, mereka hanya menyediakan 2.200 tiket untuk fans Garuda. Keisuke Honda, legenda sepak bola Jepang yang pernah memperkuat klub-klub top Eropa, baru-baru ini memberikan pandangan menarik tentang tim nasional Indonesia. Menurut Honda, sejak kedatangan Sintayong 4 tahun lalu, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat berkat pemain naturalisasi yang direkrut PSSI. Ia menyebut bahwa skuad Garuda kini menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia. Honda mengakui bahwa kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi dari Belanda mampu membawa Indonesia menjadi tim yang lengkap dan solid. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya dari segi kualitas. Mereka punya pemain yang sempurna.
Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut, sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ujar Keisuke Honda. Keberadaan pemain dari Eropa ini menurut Honda dapat membantu mengembangkan kualitas timnas Indonesia dalam jangka panjang. Tapi kalau dilihat daripada segi fisikal yang ada untuk pemain timnas Jepang ini, sebenarnya hampir sama guys dengan pemain-pemain kita, karena kita pun ada juga pemain naturalisasi ya yang tinggi-tinggi ya guys, tinggi-tinggi yang punya fisik yang sama, tetapi yang mungkin kita kalah itu ialah bonding mereka itu, kesepahaman mereka itu sudah lama guys. Bahkan kita ini walaupun kita ramai timnas pemain naturalisasi yang telah pun kita ambil daripada Eropa dan juga klub-klub yang terkenal itu yang kita kurang guys. Mungkin itu yang antar perbedaan kecil. Timnas Jepang sudah pun lama bersama, jadi penyatuan ataupun kebersamaan itu mungkin lebih lagi, sinkronisasi, kebersamaan di dalam padang, dan saya paham memahami berbanding dengan timnas Indonesia yang rata-rata kita lihat ada yang baru 2-3 bulan bersama, ada yang baru dipanggil semula, ada yang juga baru debut nanti ketika perlawanan menentang Jepang. Tetapi apapun, ini adalah pertandingan, kita harapkan semuanya berlaku dengan baik, semuanya berlaku dengan aman, dan kita mahukan paling kurang Indonesia menyaingi kekuatan timnas Jepang ini guys. Indonesia lawan Jepang bakal pakai VAR gak? Buat yang belum tahu, VAR ini ngelibatin lebih dari 30 kamera yang harga satu kameranya bisa sampai miliaran rupiah. Nah, kamera ini tuh bisa nge-shoot sampai 500 frame per second, sedangkan olahraga umumnya cuma 60 frame per second. Selain kamera canggih tadi, ternyata VAR juga dibantu sama AI. Nah, AI ini dipakai untuk nge-track lebih dari 29 titik di badan pemain, dan ternyata di bola ini juga ada sensor guys. Kita lihat dalamnya gimana. Nah, di dalam bolanya tuh kayak gini, jadi ada sensor kecil untuk ngelacak pergerakan bola. Jadi si AI ini tuh bisa memproses data-data tadi kurang dari 5 detik, dan kalau ada suatu anomali dia langsung ngegambarin garis kayak gini untuk direview sama manusia. Nah, terus nanti pas Indonesia lawan Jepang di GBK gimana? Kalau lihat pertandingan sebelumnya sih kayaknya kita tetap pakai VAR, tapi pakai VAR mobile, jadi nggak secanggih yang tadi. Nah, menurut kalian apakah Indonesia bisa menang lawan Jepang? Coba tulis prediksi skor kalian di bawah. Nah, kalau sama ada pakai VAR ataupun tidak, ya mungkin sedikit sebanyak membantu kedua-dua belah pihak, bukan saja Indonesia bahkan juga Jepang. Tetapi apa yang paling penting adalah wasitnya yang asal daripada Timur Tengah juga ya kali ini ya, dan juga kayak harapkan wasit tetap berlaku adil terhadap kedua-dua timnas ini, timnas Indonesia maupun juga Jepang. Kita tidak mau lagi dihantui dengan diperlakukan seperti di Bahrain kemarin, dan saya harapkan dengan adanya permainan versus Jepang ini, permainan akan menjadi lebih menarik karena Jepang juga profesional, pemain yang tangkas dan juga berkaliber, yang berada di tangga ke-15 guys, yang berada di tangga 15 dunia guys, berbanding dengan kita ke 130 guys. Akhirnya menjadi pilihan yang cukup tricky ya, karena kan Jenner nggak main. Lo memposisikan siapa di situ gitu. Kalau berpasangan dengan Tom Hai, apakah Hubner? Ya Hubner mungkin pilihan otomatis karena yang sering juga main di situ. Sementara di bawahnya ketika ada tambahan Kevin Dix, tadi kalau nggak ada tambahan Kevin Dix, kan mungkin Hubner akan ditarik ke belakang gitu. Entah menggantikan Rizky Ridho, sementara Hilgers, Yaitses, mungkin Kevin Dix juga yang bisa jadi posisi situ. Tapi kalau Hubner yang udah punya chemistry mungkin dengan Yaitses juga di lini belakang, ya mungkin di tengah justru dia akan tampil di situ. Karena dia bisa juga tampil sebagai DM kan. Sekarang PSSI melakukan tugasnya. PSSI ya, mendaftar segala. Menilai Sinteyong. Administrasi cepet. Dia nggak pakai baju. Lo pengen tahu Sinteyong nurunnya? Kan ujungnya ke dia. Iya dong. Ya kayak Eliano. Kayak lu nggak turunin Tom Haye kan ujungnya ke dia. Nah ini harus kita tunggu. Iya juga, benar juga guys. Tetapi kita harus hati-hati juga ya. Kita tidak mau seperti yang berlaku ketika Indonesia menentang China. Kita mati-matian benar yang kita bisa untuk menundukkan China. Paling kurang kita bisa mengimbangi, tetapi tidak guys. Karena kita terlampau dikaburi dengan
analisa itu bahwa China itu dapat kita tumbangkan ketika itu, guys. Dan ternyata ketika itu juga semuanya aman, wasit juga tidak menjelahi siapa-siapa, dan kita juga akhirnya ditundukkan oleh China, yang mana rankingnya lebih rendah daripada Australia ya, yang telah kita tundukkan ketika itu, guys. Nah, itu akan menjadi perkara yang dibimbangkan juga oleh Coach Justin ini. Coach Justin ini sudah tahu nih kalau apa-apapun di akhirnya adalah keputusan Shin Tae-yo, semua ada bisa untuk mengatur segala-galanya. PSA sudah pun melakukan kerjanya. Sekarang ini ketika di padang itu semuanya adalah tertumpu kepada apa saja keputusan yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yo pada awal permulaan masa 90 menit perlawanan itu. Dan kita tidak mau lagi silap percaturan, silap pilihan pemain, pertukaran dan sebagainya, agar semua pemain-pemain yang berkualitas ini yang ada di dalam line up timnas Garuda ini dapat digunakan sebaiknya. Kita tidak mau ada yang terbaik yang harus diturunkan tetapi disimpan hinggalah waktu-waktu terakhir baru dikeluarkan, dan itu akan memberikan kerugian bagi timnas Indonesia. Dan saya harapkan dengan apa juga tindakan Coach Shin Tae-yo, kita masih mendukung beliau, masih bersama di belakang beliau. Dan sekarang ini hanyalah doa dan juga sokongan Anda, terutama sekali kepada Ultras Garuda ketika besok, untuk memberikan semangat dan juga pembakar semangat kepada pemain dan timnas Indonesia, guys. Wow. Jadi lu tidak bisa mengharap bahwa pemain kita nggak bikin kesalahan. Memang dengan hadirnya Martin Paes lebih ngebantu lah, oke? Ya. Hadirnya Etches, Tom Haye, Kevin itu lebih membantu. Tapi ujungnya you have to score. Itu yang jadi masalah buat kita. Betul. Dan lu pasang striker yang nggak pernah cetak gol, baru sekali, dan tetap dipasang terus. Ya dong? Iya. Strike main terus. Iya. Selalu. Ya kenapa lu nggak rubah? Pasanglah Ragnar Marcelino di kiri atau Marcelino false nine. Iya. You have to do something. Nah, ini yang salah satu dari sedikit kritikan gue ke Shin Tae-yo. Betul juga, sebab kali ini pada hemat saya yang diturunkan adalah Reinders, di mana ini adalah debat pertamanya dan dia diturunkan di bahagian penyerang, guys. Apa yang dikhawatirkan oleh saya juga ini akan berlaku, dan ini juga kekhawatiran daripada Coach Justin ya, tentang bagaimana pemain yang belum pernah mencetak gol diberikan peluang debut ketika ini. Kita nggak tahu, mungkin jawabannya antara dua, sama ada dia boleh mencetak gol ataupun tidak. Nah, itu adalah keputusan dan juga pencaturan daripada Shin Tae-yo sendiri, bagaimana dia menguruskan. Dan saya harap apapun siapapun yang diletakkan di bahagian penyudahnya, pencetak gol, dapat memberikan shoot yang berkualitas, shoot yang memberikan peluang, dibantu oleh wing kanan dan juga kiri, dan juga pada masa yang sama kita tetap memperkuatkan pertahanan kita di bahagian gawang gol agar tidak bolos oleh pemain timnas Jepang ini, karena timnas Jepang ini permainannya begitu hype, pemainnya begitu cepat dan tidak memberikan ruang kadang-kadang itu kepada pihak lawannya, guys. Nah, itu adalah beberapa sisi tentang bagaimanakah persiapan, bagaimana sambutan Indonesia kepada Jepang ketika berada di bandara, ketika dia juga di latihan. Dan itu adalah juga analisa tentang Coach Justin juga merasakan kebimbangan tentang apa juga keputusan Coach Shin Tae-yo. Kita berada Stadion GBK, guys. Nah, kita doakan agar Indonesia tetap maju, tetap membara, tetap mempunyai semangat, dan kita doakan agar kita bisa merampas 3 mata berharga daripada Jepang dan juga mencapai matlamat kita, misi membalas dendam karena kita pernah kalah dengan Jepang beberapa kali di dalam perlawanan sebelumnya. Dan ini adalah peluang kita berada di dalam Stadion Keramas, stadion tempat tinggal kita di Jakarta, dan kita harapkan Indonesia tetap semangat dan juga membara. Oke, pastikan Anda klik ke channel ini sebab memberikan fakta-fakta menarik. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye semuanya.